Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat Paskah untuk kita semua. Hari ini adalah hari yang spesial, karena hari ini Kristus telah bangkit. Hari ini keselamatan dan kemenangan atas maut telah terjadi. Dan hari ini sejarah mencatatkan bahwa hanya Kristus yang pernah mati dan bangkit dari kematiannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun hari ini kita merayakan Paskah dengan kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya bahwa ini semua tidak mengurangi rasa syukur kita dan sukacita kita untuk kita bisa bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama memulaikan ibadah kita pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau bersaat teduh sejenak, kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan atas karyanya yang luar biasa dalam kehidupan kita dan kebangkitannya yang membawa hidup untuk kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita meninggikan Dia. Kita akan memuliakan Dia oleh karena kebaikannya di dalam hidup kita. Di Getsemani. Dalam setiap langkahku ada banyak hal yang terkadang tak kupahami, mengeluh dalam hatiku, menjerit jiwaku, betapa rasaku tak mampu. Berserah kepada Tuhan dalam pergumulanku di Getsemaniku. Bukan kehendakku yang akan terjadi, namun kehendakmu di dalam berserah kepada Tuhan dalam pergumulanku di Getsemaniku. Bukan kehendakku yang akan terjadi, namun kehendakmu di dalam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun ada banyak hal yang terkadang membuat kita tidak mengerti, tetapi kita mau terus berserah kepada Tuhan, sehingga kehendak Tuhan saja yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita dan pikiran kita. Firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kepada Bapak Pendeta saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Bersyukur sekali kalau pagi hari ini kita boleh
berkumpul bersama dengan keluarga kita dan siap untuk beribadah kepada Allah. Dan saat ini tiba waktunya bagi kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mohon hikmat pertolongan dari Tuhan untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita dan saya akan memimpin di dalam doa. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena saat pagi hari ini Tuhan, di mana kami kembali memperingati atas besarnya kuasa-Mu, kasih-Mu atas kami di hari Paskah ini, di hari kebangkitan-Mu. Kami percaya bahwa maut tidak berkuasa lagi atas kami. Dan kami juga percaya oleh karena kemenangan ini kami juga memperoleh kemenangan dan surga boleh kami terima. Bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa. Dan saat ini kami rindu mengerti akan kebenaran firman Tuhan, supaya Tuhan boleh menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus dan boleh memberikan pengertian melalui hikmat-Mu untuk kami boleh mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan tentang 7 keajaiban salib. Dan saat pagi hari ini kita belajar dari keajaiban salib yang ke-6 dengan judul pendamaian. Ketika Tuhan Yesus memercikkan darahnya yang ke-6 di sini, peristiwanya terjadi di Golgota. Dan pada saat itu kita tahu semua prosesinya Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, bahwa setelah sampai di Golgota, maka Tuhan Yesus disalibkan. Di bagian mana Kristus memercikkan darahnya kembali, yaitu pada saat tangan dan kaki Yesus dipaku. Hal inilah yang membuat kehidupan kita kembali diperdamaikan dengan Allah. Karena pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, semua orang kehilangan kemuliaan Allah, sehingga semuanya tidak bisa lagi bersama-sama dengan Allah. Terputus hubungan antara manusia dengan Allah. Oleh karena ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Pada saat itu Tuhan Yesus sudah dicatatkan sebelum terjadi penyaliban itu di dalam Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, dan juga Yesaya 53 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Dan di ayat yang keempat dari pasal 53, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seringkali kita menilai segala sesuatu dengan apa yang kita lihat. Ukurannya adalah mata kita, tetapi kita tidak tahu dasar dari semuanya itu terjadi. Kita sering menilai, kita sering menghakimi dari apa yang kita lihat, tetapi kita tidak melihat dari dasar seseorang mengalami keadaan tersebut, dari dasar seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang mungkin bertentangan dengan apa yang biasa kita kerjakan. Dan Tuhan Yesus pada saat itu juga mengalami hal yang sama. Dikatakan dengan jelas bahwa mukanya sudah tidak mirip lagi seperti anak manusia. Artinya apa? Begitu rusaknya mukanya, badannya begitu rusak dengan berbagai siksaan yang dia harus terima. Yang sebetulnya sekali lagi saya katakan bahwa italah yang seharusnya menanggung itu semua.
Apa kita sadar akan hal itu? Kristus mati dan sebelum itu mengalami proses yang sangat-sangat sengsara dengan siksaan secara fisik luar biasa, secara mental, secara psikologis, dan sungguh-sungguh dia mengerjakannya dengan tekun, taat, dan kesungguhan. Meskipun dia sudah tahu, bahkan di dalam Yesaya ini dijelaskan bahwa semuanya itu akan diterima oleh Kristus sendiri yang harus mati di atas kayu salib dan menerima hukuman yang seharusnya tidak dia terima karena kasih kepada kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Peristiwa itu benar-benar terjadi, bahwa pada saat zaman Yesaya ini dituliskan demikian, dan realita kejadian pada masa Kristus yang ditulis di dalam Markus pasal yang ke-15. Mari kita buka Markus 15 ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Saya akan baca. Demikian firman Tuhan. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara saat ini untuk melihat keberadaan Kristus pada saat itu, di mana pada saat itu Kristus di suatu tempat yang bernama Golgota, yang di dalamnya dia harus mengalami penyaliban. Dan di dalam ayat yang ke-24 bagian awal dikatakan demikian. Kemudian mereka menyalibkan dia. Dalam proses penyaliban ini, ketika Kristus dipaku di tangannya, kakinya, keluarlah darah. Dan disitulah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Kristus memercikkan darahnya untuk saudara dan saya. Luar biasa kasih Kristus. Begitu hebatnya penderitaan ini, hukuman yang sangat-sangat menyakitkan. Tuhan Yesus bergantung di kayu salib selama 6 jam. Yang menopang bukan pegangan, bukan tangannya menggenggam paku, tetapi tidak. Tetapi paku itu tertancap di tangannya, di kakinya. Itulah yang menopang tubuhnya. Ketika badan bergerak, maka setiap guncangan badannya akan menambah nyeri dan sakitnya, saudara. Tapi inilah yang terjadi. Kristus begitu mengasihi sehingga kasih dari surga dinyatakan buat saudara. Dan pada saat itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, penyaliban terjadi. Paku menusuk tangan dan kaki. Kembali lagi darah Kristus dipercikkan ke tanah. Inilah yang harus kita renungkan. Bagaimana sikap hidup kita selama ini? Bagaimana respon hidup kita saat ini? Apakah kita sungguh-sungguh mau menghadirkan Kristus sebagai wujud syukur kita, untuk kita memberikan hati, hidup kita, jiwa kita pada Kristus demi untuk kemuliaan Tuhan? Karena disinilah Kristus mati untuk saudara dan saya. Demi apa? Supaya kita bisa berjumpa dengan Allah di dalam kedamaian. Kembali diperdamaikan. Artinya diperdamaikan sebetulnya bukan Tuhan yang menolak kita, tidak, tetapi karena keberdosaan, ketidaklayakan, ketidakmuliaan kita itu yang membatasi kita untuk berjumpa dengan Allah secara langsung. Tetapi oleh karena kasih Allah, percikan Kristus, darah Kristus yang ke tanah yang ke-6 ini menyatakan bahwa
setiap batas dari setiap dosa yang kita perbuat di situ dihilangkan, dan kemudian kita kembali dipertemukan, diperdamaikan dengan Allah di dalam kasih. Artinya apa? Bahwa kemuliaan Kristus nyata di dalam kehidupan kita, dan kita bersama-sama dengan Bapa. Luar biasa. Karena kasih Kristus, kita bisa mengenal Bapa dan kita tinggal di dalam Bapa. Seperti hari Jumat kemarin, waktu Jumat Agung, bahwa ketika kita tidak mengasihi, artinya bahwa kita tidak mengenal Allah. Disinilah waktunya, saudara, untuk kita bisa mengevaluasi, mengintrospeksi diri. Dan buktinya apa? Kalau kehidupan kita diperdamaikan dengan Allah, mari kita buka di dalam Roma pasal yang kelima, ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Luar biasa. Artinya apa? Bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah, kita disatukan dengan Allah karena dosa-dosa sudah dihapus, hidup kita sudah ditebus. Oleh karena itu kita memiliki hubungan yang intim, yang erat dengan Allah, dengan menjaga sikap hidup kita, dan kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang lemah, manusia yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan demikian maka kuasa Allah semakin sempurna di dalam kehidupan saudara. Tidak ada yang bisa kita buat, tidak ada yang bisa kita banggakan, tidak ada yang bisa kita unggulkan di dalam kehidupan kita, karena semua yang ada pada hidup kita itu adalah pemberian daripada Allah, itu adalah kasih daripada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, saat ini kesempatan terbaik untuk kita, supaya kita bisa menjalin sebuah hubungan yang erat dengan Tuhan, supaya kita dipersatukan kembali. Oleh karena kasih Allah, Dia memberikan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, percikan darahnya menghapuskan benteng yang memisahkan kita, jarak yang memisahkan kita dengan Allah. Oleh karena darah Kristus, kita telah disempurnakan, kita dikembalikan menjadi kemuliaan, dan kita memperoleh pendamaian itu. Luar biasa. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apalagi yang harus kita buat selain daripada kita bersyukur, kita menyembah Allah, kita memuji Allah dengan segala kehidupan kita yang kita miliki. Ingatlah, semakin kita bersandar kepada Tuhan, semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kehidupanmu ada di dalam jaminannya, maka kehidupanmu luar biasa, karena setiap karya Allah senantiasa ada buat setiap orang percaya. Saudara, seringkali aja kita menjadi biasa dengan segala berkat-berkat yang sudah kita terima selama ini, tetapi sebetulnya ketika kita benar-benar meresponi setiap kasih Allah, kita merendahkan diri, menyadari keberadaan kehidupan kita, kita menyadari bahwa kesehatan kita adalah pemberian Tuhan, menyadari bahwa pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerjakan itu adalah kasih karunia yang dicurahkan dari Tuhan kepada kita dengan kemampuan-kemampuan, dengan keahlian-keahlian khusus. Itu semua adalah pemberian Allah. Maka kita tidak akan pernah merasa iman-iman, kita nggak akan pernah merasa membatasi untuk diberikan kepada Allah, karena kita tahu bahwa Kristus telah mati untuk kita, dan Kristus telah memperdamaikan dengan kita. Dengan adanya pendamaian hidup kita dengan Allah, maka segala sesuatu menjadi hak kita, menjadi satu kesatuan, dan kita memperoleh jaminan dari Allah sendiri, dan kita tinggal meminta segala sesuatu kepada Allah, maka Allah akan memberikannya. Begitu harmonisnya hubungan Adam dengan Tuhan pada saat sebelum jatuh ke dalam dosa. Memiliki kebebasan yang luar biasa, memiliki kuasa yang luar biasa, karena sama kuasanya diberikan oleh Allah secara langsung untuk boleh menikmati semua hal yang sudah disediakan oleh Allah. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ketika jatuh ke dalam doa, secara fasilitas dari Allah semuanya diambil, semuanya ditutup, semuanya tidak bisa dinikmati karena ada dosa yang memisah.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan perdamaian ini mengartikan bahwa kita mempunyai posisi yang terbaik di hadapan Tuhan, bahwa kita spesial di hadapan Tuhan. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Kemudian jangan kita menyalahgunakan setiap kesempatan ini dengan kita menggunakan hidup kita seenak kita sendiri. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, hidup kita dipenuhi dengan kasih Allah, hidup kita dipenuhi dengan kemurahan Tuhan, hidup kita dipenuhi dengan kuasa Kristus yang sempurna. Tidak ada yang lain yang kita butuhkan. Saat ini saudara, banyak orang merasa ketakutan, cemas karena menghadapi virus corona ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk kita ceroboh. Tapi Tuhan mengajarkan, jangan pernah menyandarkan kehidupanmu kepada akal budimu, tetapi sandarkanlah kepada Tuhan saja. Artinya apa? Bahwa kita berserah kepada Tuhan. Dengan berserah kepada Tuhan maka kita akan berhikmat. Bagaimana kita menjalin sebuah hubungan dengan orang lain di luar sana, karena memang kita harus membatasi diri dengan pertemuan dengan orang-orang. Dan disitulah hikmat Tuhan. Karena dengan hikmat Tuhan maka kita juga akan menjadi pribadi yang taat. Kita akan menjadi orang yang bijaksana. Kita akan menjadi orang yang penuh hikmat, sehingga tahu bagaimana memposisikan diri kita. Bukan saja hikmat untuk bertindak, tapi juga hikmat untuk berbicara. Hikmat untuk mengatakan setiap ucapan berkat. Hikmat untuk bisa berbicara tentang berkat, sehingga semua orang yang mendengar kita pun memperoleh pengharapan dari Allah. Ingat, hidupmu adalah milik Kristus, karena engkau sudah diperdamaikan kepada Allah. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan kehidupan, karena kesempatan yang luar biasa ini, dengan adanya pendamaian kita bersama-sama dengan Allah, disitulah kuasa Kristus sempurna di dalam kehidupan saudara. Jangan sia-siakan kesempatan saat ini. Oleh karena itu, serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Kristus yang sebagai juru selamat, supaya kita terus bisa menikmati jaminan dari Allah. Kerjakanlah yang terbaik, beri yang terbaik untuk Tuhan, yaitu hatimu, jiwamu, dan hidupmu. Maka Tuhan akan menjalin sedemikian rupa perlindungan, menjalin sebuah tempat yang nyaman buat saudara, yang penuh dengan ketenangan di dalam hati. Meskipun ada banyak tantangan, ada banyak badai, ada banyak keadaan-keadaan yang buruk, tetapi kita tinggal tenang bersama dengan Allah. Seperti pujian, lebih baik 1 hari bersama dengan Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Artinya bahwa ketika kita diperdamaikan dengan Tuhan, kita hidup bersama dengan Allah. Dan ketika kita bersama dengan Allah selama-lamanya, disitulah nilainya. Kehidupan kita dipenuhi dengan syukur dan kasih surgawi. Kerjakanlah apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Jangan hilangkan setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dengan kita berserah kepada Tuhan. Ingatlah, justru dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna dalam kehidupan. Jangan khawatir, karena engkau semuanya, seluruh jemaat akan terlindungi oleh kuasa Tuhan. Tapi ingat, kita juga harus bertindak dengan penuh hikmat daripada Allah. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan selama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu tahu cara Tuhan menolong kita. Yang kita tahu hanya kita berserah kepada Tuhan, dan kita benar-benar merendahkan diri dengan sikap hati yang benar. Tuhan memberkati kita semuanya, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus membawa keajaiban dan membawa kehidupan kekekalan dan jaminan kehidupan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, di mana pengorbanan-Mu, Engkau telah memercikan darah yang ke-6 pada saat Engkau dipaku bersama dengan salib, di mana hal ini juga sangat-sangat menyakitkan, tapi Tuhan kerjakan dengan begitu rupa. Kami bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi kami, dan Engkau bangkit dari kematian yang berarti bahwa kami juga menang atas setiap segala dosa. Maka tidak ada penghalang lagi untuk kami bisa diperdamaikan dengan Allah. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami sungguh-sungguh layak untuk diperdamaikan dengan Tuhan, karena pengorbanan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaat pagi hari ini dengan setiap keberadaan mereka. Memang Tuhan, secara manusia kami banyak kelemahan, tetapi di dalam kuasa darah Yesus kami akan memahami
setiap nilai-nilai kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Nah, doa kami, pengertian dan berkat daripadamu Kau curahkan buat setiap seluruh jemaat di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami berserah. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, sehingga ini semakin melengkapi kehidupan kita untuk kita semakin bertumbuh di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.